Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semuanya. Nah, kalau formatnya seperti ini, ya seperti biasa, kita akan membicarakan misteri-misteri apa yang terjadi di dunia, misteri-misteri yang viral, ataupun suatu hal yang gaib yang perlu diungkap. Nah, sebelum kita membahas tentang apa, seperti biasa, saya akan berterima kasih buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah nonton video kita semuanya. Dan juga kalau teman-teman ada yang pengen beli merchandise dari Ekspedisi Alam Lain, merchandise asli, bisa kalian cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Oke, kita akan membahas dan menceritakan tentang setiap 100 tahun sekali ada wabah, ya Ben ya? Wabah penyakit. Wabah yang ganas dan tentunya meninggalkan banyak korban ya. Banyak korban jiwa. Nah, kenapa sih kita membicarakan ini? Karena tahun 2020 baru awal bulan sudah ada banyak sekali bencana-bencana yang terjadi, dan saat video ini ditayangkan kita lagi sedang ada wabah yang menular seluruh dunia ya. Nah, saya penasaran gitu. Makanya kita berdua coba deh kita cek di tahun 100 tahun yang lalu atau 1920 jadinya ya. Sekarang kan 2020, 1920, terus 1820 bagaimana, 1720 bagaimana. Nah, ternyata ada artikel yang membuat ini. Saya akan bacakan. Nah, ini saya baca artikelnya ya. Apakah wabah penyakit mematikan ini muncul setiap 100 tahun? Jika kita lihat kronologis sejarah munculnya wabah penyakit mematikan dan menelan jumlah korban ratusan ribu orang ini ternyata terjadi setiap 100 tahun di dunia. Berikut faktanya. Pada tahun 1720 atau 1720 terjadi wabah penyakit di Marseille, Prancis yang menelan korban sekitar 100.000 orang. Yang kedua, pada tahun 1820 terjadi wabah kolera di daerah benua India, dimulai di Bengal, kemudian Bengal ya, menyebar keluar India sampai ke Cina. Ketiga, pada tahun 1920 terjadi wabah penyakit influenza Spanyol yang menelan korban sekitar 100.000 orang. Nah, sekarang di tahun 2020 kita semua tahu penyakit apa yang sedang mewabah saat ini. Kali ini kita akan membicarakan hal itu. Tapi ini dari sisi mata gaib dan mata batin ya. Langsung aja Gus Robin. Bagaimana? Apakah ini memang dibuat seperti ini? Bagaimana? Ya, silakan dijelaskan mungkin. Nah, saya akan coba ya untuk menerawangnya. Masih ya. Berat juga di tahun 2120. Saya lihat. 2000 ya. Nanti kan 100 tahun setelah sekarang 2120. Adanya wabah penyakit itu yang menular juga, yang bahaya. Dan juga disertai oleh bencana alam yang ganas-ganas. Karena dua ini sebenarnya terjadi bencana alam dan wabah penyakit. Yang jelas setiap 100 tahun sekali ada gitu ya. Yang menyebabkan banyak korban dan kematian yang banyak. Benar-benar ya, sebenarnya ini adalah sebuah kutukan. Setiap 100 tahun ini? 100 tahun yang mendatang. Ini berawal sebenarnya sebelum Masehi, saya lihat tadi. Sebelum Masehi itu ada orang yang terkena penyakit cacar. Satu desa itu menelantarkan dia dan tidak ada yang mau menerimanya dia. Sampai dia menangis. Bahkan sebelum kematiannya dia berkata, suatu hari dunia ini akan merasakan apa yang kurasakan. Seperti itu. Mereka akan merasakan penderitaan dan kesengsaraan
mereka akan dijauhi oleh orang-orang seperti itu. Dan dia mengutuk satu dunia itu, satu dunia ini. Karena dunia ini sampai dia meninggal dan bunuh diri di sebuah danau. Nah, orang ini adalah orang Eropa. Sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi ini terjadi. Itu sebenarnya awalnya. Jadi kutukan ini mungkin berlanjut setiap 100 tahun sekali. Dan terjadi perubahan zaman setiap 100 tahun sekali. Kita akan memasuki zaman milenial. Zaman di mana kita ini berkarya sendiri, lebih suka menjadi diri sendiri dan lebih logik, gitu ya. lebih logik, lebih memakai sebuah logika dibanding mistisnya. Nah, kita sudah memasuki zaman logika. Zaman logika kita akan alami. Jadi manusia tidak mudah untuk dibohongi. Saya pun tetap menggunakan logika. Benar dan tidaknya. Tahun 2120, 100 tahun setelah 2020 ini, yang kita rasakan, masih kita rasakan saat ini, biasanya ini berlangsung sampai 1 tahun lebih. Karena kutukan itu selalu berlangsung 1 tahun lebih. Wabah penyakit yang menular, yang ganas, yang memakan banyak korban selalu 1 tahun lebih berlangsung. Jadi kita harus bisa bertahan. Tahun itu, tahun 2120, saya rasakan sebuah zat kimia itu bocor. Menginfeksi air, tumbuhan, dan binatang, terutama binatang. Binatang melata ini dimakan manusia. Melata. Binatang melata ini dimakan manusia. Dan ada juga binatang-binatang peliharaan yang terinfeksi, atau daging-daging yang biasa kita makan dari binatang-binatang yang biasa, hewan-hewan pedaging lah, yang terinfeksi dan menyebar. Jadi seakan-akan seperti senjata biologis, ya. Di tahun itu ya. Saya sudah tidak ada. Kalian juga mungkin yang menonton ini sudah tidak ada. Ya, 100 tahun. 100 tahun kemudian. Jadi ya siapa tahu mungkin ada teman-teman yang anak memiliki cucu kita usia panjang. itu jarang. 1/1 juta itu. Zaman sekarang itu 1/1 juta ya. Karena makanan sudah berbagai kimia terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya yang harus kita lakukan di sini adalah hanya bisa berdoa. Kita jalanin hidup, ya kita syukuri hidup itu saja sih. Ya. Tidak lebih. Kalau sudah takdir, mau bagaimana lagi? Mau kita berusaha seperti apa? Tapi cuma satu yang saya katakan. Jangan merusak alam. Nah, saya sayang sekali dengan alam. Siapapun yang merusak alam pasti terkena karma dari alam itu sendiri. Apa yang telah kita tanam itu yang akan kita terima. Kita berbuat salah pada alam, maka alam akan berbuat salah pada kita. Sistem karma pala itu terjadi. Itu memang nyata. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Itu saja. Ya. Saya ingin bertanya, kenapa sih kok 100 tahun sekali? Kenapa nggak 1000 tahun sekali atau 10.000 tahun sekali? Kenapa dipilihnya 100 tahun sekali kutukannya? Apakah itu memang termasuk dia yang mengatakan saya akan mengutuk 100 tahun sekali gitu? Ya. Ya. 1 abad.
Dulu namanya Century. Iya, 1 abad sejadinya ya. 1 century dulu namanya. Centurion dulu, saya ingat. Zaman itu. Karena ini seorang kakek juga yang umurnya sudah lumayan. Apakah kakek ini masih ada Dulu umurnya orang itu panjang-panjang, tidak seperti sekarang. 100 tahun itu dulu biasa loh. Ya, umurnya 100 panjang tahun. ya. 100 tahun 100 itu ratusan tahun itu dulu orang umurnya. 100 bukan. Tapi dulu memang ratusan tahun orang umurnya. Ya. Kalau sekarang Zaman kan dulu tidak. ya. Zaman dulu. Apakah orang yang membentuk ini secara gaib masih ada? Masih. Tapi dia terkurung di dimensi. Hingga dunia ini mungkin hancur. Dia pun terkena kutukan bahwa dia tidak akan hidup tenang di dalam dimensi itu. Dia akan merasakan rasa sakit juga. Karena ini sebuah kutukan yang mengorbankan banyak orang. Meskipun dia punya salah, manusia punya salah banyak, manusia punya salah padanya, tapi ini menyangkut banyak korban. Jadi dia juga merasakan apa yang manusia rasakan. Jadi dia terkena karma, yang dikutuk terkena karma. Mau mencabut tidak bisa. Kutukan ini hanya akan hilang ketika dunia ini sudah tidak ada manusianya. Kiamat lah ya. Jadi wabah penyakit ini akan terus berlangsung setiap 100 tahun sekali. Wabah penyakit ganas, bukan ecek-ecek ya. Bukan receh. Dan siapa yang menjalankan kutukan ini? Kutukan itu tidak ada yang menjalankan, tapi ini sebuah alam. Alam yang akan menerima sebuah energi, residual energi itu. Alam yang akan menghukum kita. Kutukan itu masuknya ke alam. Percaya atau tidak, zaman dulu kutukan itu benar-benar terjadi. Kalau sekarang mungkin kutukan itu 1:1000 terjadinya ya, tapi zaman dulu terbalik, 1000:1 terjadi. 1900 lebih terjadi yang sedikit tidak terjadi. Jadi lebih tajam dahulu secara mistisnya dibanding sekarang. Zaman dulu mistis itu lebih kental dibanding sekarang. Ya, kita bisa lihat dari dongeng atau kisah atau cerita nyata. Contohnya aja Mahabharata ya. Itu kan ada kisah kutukan-kutukannya. Itu benar ada, itu benar-benar terjadi. Lalu adakah cara supaya terhindar dari kutukan ini? Kebaikan. Jalan kebaikan. Kebaikan itu kita harus percaya pada Tuhan, kita harus percaya pada alam, kita harus menyayangi manusia. Kita menyayangi manusia, kita menyayangi alam, kita menyayangi Tuhan. Itu saja. Seperti konsep Trihita Karana ya. Itu digunakan. Maka ketika itu terjadi, mungkin kita akan terhindar. Jadi kita jangan meremehkan, jangan mengejek atau orang yang kena penyakit atau apa. Nanti kita yang kena loh. Iya. Ya kita di Bali atau yang cacat itu jangan. Kita di Hindu kan percaya dengan yang namanya karma pala. Orang yang cacat jangan diejek. Nanti kita yang akan kena karma palanya. Itu saja sih untuk dihindari. Ya kalau dari segi nyatanya sih rasis sih jadinya itu ya. Kita nggak boleh kayak gitu sih sebenarnya itu. Oke, ada lagi mungkin? Tidak ada sih itu saja. Nah gitu aja tayangan kali ini kita akhiri. Jangan lupa di share, di subscribe dan di like. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja ya. Prama Santi. Om Santi 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 Om. See ya.